Si Hao benar-benar sangat terkejut. Mengapa ada orang lain dengan umur panjang dalam namanya? Pasti ada beberapa detail yang tersembunyi di sini. Dia melihat ke arah individu yang berdiri di seberangnya, penguasa Gunung 5 Fase Qin Abadi. Qin Abadi memiliki bibir merah dan gigi yang cerah, sosoknya melonjak dengan kekuatan hidup, penampilannya seperti seorang pemuda yang anggun dan tampan. Dibandingkan dengan usianya yang sebenarnya, itu benar-benar membuat orang terdiam. Jika mereka berbicara tentang hierarki keluarga, maka Si Hao harus menghormatinya sebagai generasi yang lebih tua. Keduanya memiliki hubungan darah, itulah sebabnya saat ini, dia merasa sangat aneh. Orang ini juga merupakan individu yang kuat, setidaknya pada tingkat makhluk tertinggi. Tahun-tahun kultivasinya kemungkinan besar tidak lebih rendah dari Wang Abadi. Kata Qin Abadi. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengulurkan tangan, menunjuk ke arah Si Hao. Dia membawa Si Hao ke sebuah pulau terapung. Ini adalah salah satu pulau suci keluarga Qin yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dia memilih tindakannya dengan hati-hati, tidak membawa Si Hao ke dalam masalah keluarga Qin, tinggal cukup jauh dari Gunung 5 Fase untuk mengekspresikan bahwa dia tidak punya niat jahat. Jelas bahwa dia juga tahu bahwa anak muda ini tidak memiliki pendapat yang baik tentang keluarga Qin, sampai-sampai dia bahkan membawa permusuhan, itulah sebabnya dia melakukan ini terlebih dahulu. Di pulau itu, ada bebatuan berbentuk aneh tersebar di sekitar, pohon-pohon indah hijau dan rimbun, energi ungu kaya, menyebar keluar. Ini adalah esensi surga dan bumi. Di depan hutan bambu ungu, keduanya berhenti. Ada meja batu dan kursi batu di sini, serta kera putih yang cerdas. Ia membawa piring giok, membawa buah-buahan spiritual dan anggur ilahi. Di udara, ada burung luan yang terbang di atas. Cahaya warna-warni tersebar ke bawah, energi keberuntungan kuat. Tempat ini seperti alam abadi, spiritual dan tidak jelas. Ini tempat yang bagus. Si Hao mendesah kagum. Disinilah aku biasanya tinggal untuk bermeditasi, tempat di mana aku sering merenung dan mencari jiwa. Kata Qin Abadi. Oh, dengan kekuatan Dewa Gunung Abadi, apakah kau masih perlu melakukan ini? Dengan sikap rendah hati seperti ini, apakah ada masalah tersembunyi yang sulit disebutkan? Si Hao terkejut. Misteri dunia ini tidak ada habisnya, hal-hal aneh banyak sekali. Ada banyak hal yang bahkan tidak dapat kita pahami. Dewa Qin mendesah. Mereka keluar topik, jadi dia kembali ke masalah utama, berbicara tentang malapetaka umur panjang. Benar, dia percaya bahwa ini adalah jenis malapetaka, yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman, membuatnya waspada, selalu waspada terhadap sesuatu. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasa ini tidak masuk akal. Dia hanya menanyakan ini sambil lalu, penasaran mengapa nama mereka mirip, tidak menyangka akan benar-benar mengungkap ini. Di zaman kuno, Immortal Qin sangat heroik, berambisi tinggi, memang jenius, menghancurkan ketenarannya sejak lama. Dia memasuki wilayah tak berpenghuni, benar-benar tersesat, tetapi pada akhirnya secara ajaib berhasil keluar hidup-hidup. Dia menemukan bahwa dia sudah dekat dengan Imperial Pass, tiba di Desolate Border. Tepat pada saat itulah nasibnya berubah. Dia masih ingat tersandung ke wilayah kuno. Tempat itu berkabut dengan energi abadi, sangat murni dan suci. Namun, ada darah yang menutupi tanah sejauh mata memandang, lumpur berlumuran darah di mana-mana, pemandangannya mengerikan. Ada rawa kecil yang seluruhnya berwarna merah tua, kolam di dalamnya yang menggelembung. Namun, yang keluar adalah cairan mengerikan yang berwarna merah terang seperti darah. Ketika Immortal Qin masuk, dia langsung pingsan. Ketika dia bangun, dia secara misterius telah meninggalkan daerah tak berpenghuni itu, tubuhnya kembali ke 3000 provinsi. Namun, sejak saat itu, dia menemukan bahwa dia menjadi berbeda. Setelah memeriksa dirinya sendiri dengan saksama, dia menemukan bahwa ada tulang tambahan di tubuhnya. Tulang abadi. Mata Si Hao menyipit, merasa sulit untuk tenang. Dia memikirkan Qin Hao, bagaimana dia memiliki sepotong tulang di tubuhnya. Dikabarkan bahwa Gunung Abadi memiliki sepotong tulang abadi yang diperoleh dari daerah tak berpenghuni yang luas. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, tulang itu masih memiliki kekuatan hidup, membawa gumpalan darah. Kemudian, banyak orang tahu bahwa tulang ini, setelah bertahun-tahun dipelihara, sepenuhnya diaktifkan, dan kemudian ditransplantasikan ke tubuh Qin Hao. Benar. Qin Abadi mengangguk. Si Hao langsung terkejut. Mungkinkah itu berbeda dari rumor? Tulang itu memiliki kata-kata, umur panjang, di atasnya.
kata Qin abadi. Awalnya dia tidak memiliki nama ini, tetapi sejak dia mengalami pengalaman aneh itu, dia merasa seperti mendapatkan perhatian dari surga, dan baru saat itulah dia memperoleh keberuntungan alami seperti itu. Selama periode itu, selalu ada sesuatu dalam benaknya yang mengatakan kepadanya bahwa mengubah namanya akan mengubah nasibnya, bahwa dia harus mengubah namanya menjadi Immortal Qin. Sungguh menggelikan ketika saya membicarakannya, atau mungkin menakutkan. Saya hampir kerasukan, akhirnya mengubah nama menjadi ini tanpa benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Immortal Qin berkata dengan mengejek diri sendiri. Mengubah nama karena tulang. Si Hao mendesah. Jika dipikirkan lebih dalam, itu benar-benar sedikit menakutkan. Tulang itu memiliki nama, yaitu umur panjang, dan melalui ini memengaruhi individu kuat klan Qin di dunia saat ini untuk mengubah namanya. Kulit Si Hao tidak begitu baik. Asal-usul tulang ini berbeda dari yang beredar di dunia luar, sementara sekarang, tulang itu bahkan lebih tertanam di tubuh adik laki-lakinya. Ini bukan hal yang baik. Lalu, dia bertanya, apa yang terjadi setelahnya hanya lebih menakutkan. Dewa Qin mendesah. Kemudian, dia menemukan sebuah gua kuno, berkultivasi di dalamnya. Dia ingin sampai ke dasar misteri tulang ini, tetapi sebelum dia menyadarinya, dia tenggelam dalam keadaan pemahaman Dao yang lebih dalam. Bukankah itu hal yang baik? Kata Si Hao. Dewa Qin tertawa getir, berkata, satu contoh pemahaman Dao dan 100.000 tahun berlalu. Ketika aku muncul kembali, dunia telah sepenuhnya berubah. Apa? Kali ini, Si Hao tercengang. Pemahaman Dao macam apa ini? Mengapa begitu jauh? Ini sama sekali tidak realistis. Itu karena bahkan jika makhluk tertinggi pergi menyendiri, tidak mungkin 100.000 tahun akan berlalu dalam satu kejadian, paling banyak beberapa ribu, 10.000. Jika mereka tetap menyendiri selama puluhan ribu tahun, maka mereka pasti masih akan bangun dari waktu ke waktu selama periode itu. Setelah 100.000 tahun berlalu, banyak orang dan hal-hal akan berubah. Namun, Immortal Qin menemukan bahwa dia masih muda dan penuh vitalitas. Selain itu, kultivasinya meningkat pesat, segera menjadi salah satu dari sedikit individu kuat di 3.000 provinsi. Namun, ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa orang-orang yang dia kenal hampir semuanya meninggal. Kecuali beberapa kebanggaan surga dari generasi yang sama yang menjadi tokoh kuat dari klan mereka masing-masing, semuanya telah berubah. Seorang teman dekat wanita saya menunggu saya selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, dia dipaksa menikah dengan orang lain oleh klannya. Setelah 100.000 tahun berlalu, bahkan makamnya tidak dapat ditemukan. Saya hanya bisa diam-diam berhenti di daerah itu. Immortal Qin sangat sentimental. Jelas bahwa masalah ini telah memengaruhinya terlalu besar. Kalau tidak, dengan kultivasinya, mengapa dia bahkan menyebutkan urusan duniawi dari dulu sekali? Itu sampai pada titik di mana Si Hao bahkan dapat membayangkan adegan itu. Seorang anak muda meneteskan air mata, berdiri di tempat yang sudah dikenalnya sendirian, penuh dengan frustrasi dan kesedihan. Hanya, segera setelah itu, dia merasa bahwa ini sangat tidak masuk akal. Ini hanyalah Immortal Qin. Dalam pemahaman Si Hao, Immortal Qin adalah orang yang sangat kejam. Paling tidak, kesan pertamanya tentang orang ini sangat buruk. Dia benar-benar memiliki sisi sensitif seperti ini? Itu karena dia menemukan bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, di mata Immortal Qin itu, masih ada penyesalan dan kesedihan. Kejam, tapi sentimental? Si Hao hanya bisa memberikan penilaian seperti ini. Kata-kata berikutnya membuat tubuh Si Hao gemetar, karena itu melibatkan warisan darah garis keturunan ibunya. Aku tidak punya keturunan. Setelah mencari-cari, aku menemukan garis keturunan, mengambil anak angkat. Ketika Si Hao mendengar kata-kata ini, dia sedikit tertegun. Murid yang dibicarakan Immortal Qin adalah keturunan dari teman wanita dekatnya di masa lalu. Apakah ini berarti bahwa Si Hao dan Immortal Qin tidak memiliki hubungan darah? Aku menganggapnya sebagai milikku sendiri, dan sejak saat itu, garis keturunan gunung abadi diproduksi. Immortal Qin berkata sambil mendesah. Lalu, Si Hao bertanya, kultivasiku meroket? Bahkan tanpa berkultivasi, hanya dengan memiliki tulang itu, keterampilan Daoku akan meningkat. Selain itu, aku sering dalam keadaan linglung, dari waktu ke waktu melihat beberapa pemandangan aneh. Immortal Qin berbicara. Adegan-adegan itu meliputi pertempuran abadi, lautan darah meluap ke langit, kosmos gelap di mana-mana. Itu sangat aneh.
Yang paling mengejutkan adalah kemudian, ada seseorang yang menemukannya, seseorang bernama Immortal Mu. Pada saat itu, dia sudah berada di alam makhluk tertinggi. Dia memberitahu Immortal Kin bahwa di masa lalu, dia juga pernah mengunjungi rawa berdarah itu, terlebih lagi bahkan melihat Immortal Kin pingsan. Selain itu, orang itu sendiri juga pingsan. Ketika dia bangun, dia melihat bayi seputih salju. Ada 3 dari mereka di sana saat itu. Bayi itu seputih salju dan berkilau, tetapi di sampingnya ada kulit yang tajam, serta kuku hitam pekat, sangat menakutkan. Segera setelah itu, bayi itu berlari, langsung menghilang. Kemudian, Immortal Mu juga meninggalkan wilayah itu. Tidak ada tulang tambahan di Immortal Mu, tetapi ada beberapa jenis darah sejati yang bukan miliknya. Pada akhirnya, kekuatannya meletus, menjadi makhluk tertinggi. Selama proses itu, dia mengubah namanya menjadi Immortal Mu. Namanya awalnya bukan ini. Immortal Mu memberitahuku bahwa bayi itu adalah Immortal Wang dari 9 surga. Kata Immortal Qin. Xiao terkejut. Bahkan ada jenis sejarah ini, jenis hal aneh ini. Saat itu, apa sebenarnya yang terjadi di tempat itu? Tanah kuno macam apa itu? Aku belum mencapai tingkat makhluk tertinggi, karena aku menyingkirkan tulang itu. Kata Immortal Qin. Itu karena dia menjadi takut setelah mengetahui tentang hal-hal itu. Lalu mengapa kamu memasukkannya ke dalam tubuh Qin Hao? Si Hao kesal. Aku tidak punya niat buruk, biarkan aku menjelaskannya. Immortal Qin menghela nafas ringan. Kemudian, dia menanamkan tulang itu ke tubuh seorang pelayan, mengamati dengan saksama apa yang terjadi untuk melihat apa yang akan terjadi. Dia menemukan bahwa kekuatan pelayan itu menjadi lebih besar, dan dia tidak mengalami jenis pencerahan seperti yang dialaminya, juga tidak ada pengalaman aneh. Setelah banyak ujian, dia menemukan bahwa tulang ini dapat meningkatkan kekuatan makhluk lain, tetapi tidak akan membuat mereka mengubah nama mereka. Ini jelas bermanfaat. Melalui ini, dia membantu beberapa generasi berikutnya, memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat, menjadi ahli tingkat atas. Namun, dia sendiri tidak berani menanamkan tulang itu kembali, tidak pernah benar-benar memasuki tingkat makhluk tertinggi dalam kehidupan ini. Xiao terkejut. Dia tidak menyangka Immortal Qin benar-benar memiliki jenis ketegasan ini, mampu menahan godaan seperti itu, bukan tipe yang menggunakan segala cara yang mungkin untuk memasuki alam makhluk tertinggi. Jika itu orang lain, mereka mungkin telah lama bergabung dengan tulang itu, bertekad untuk maju dengan pesat. 3 umur panjang, semuanya dari tempat yang sama. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, ini masih tidak masuk akal. Bukankah keluarga Wang adalah keluarga yang berumur panjang? Mereka memiliki latar belakang mereka sendiri. Itulah mengapa hal itu menakutkan. Saat itu, bayi seputih salju itu sebenarnya mampu memiliki berbagai kemampuan ilahi dari keluarga Wang yang berumur panjang. Immortal Qin menghela nafas. Dia tidak menyelidiki masalah ini, itu adalah hal yang sangat tabu. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mengetahui beberapa rahasia. Pada akhirnya, kita berdua masih saudara, hubungan kita tidak normal. Ada beberapa hal yang ingin aku berikan kepadamu nasihat, ada beberapa warisan yang sebaiknya tidak diprovokasi. Immortal Qin berkata dengan suara serius. Dia memberitahu Si Hao bahwa bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia harus berhati-hati, sebaiknya dia tidak segera terlibat. Itu karena ada beberapa sekte kuno yang jelas tidak sederhana. Mungkin, itu bahkan bisa disebut malapetaka umur panjang. Kata Immortal Qin. Menurut apa yang dia katakan, Raja Iblis tua dari Taman Bunga Matahari Iblis memiliki latar belakang yang luar biasa. Akar dari wilayah tak berpenghuni di Desolate Border, kemudian dibawa keluar dan dihidupkan kembali oleh seseorang. Apa? Xiao terkejut. Diduga itu adalah akar dari beberapa tanaman yang tidak termasuk dalam era besar ini, tetapi sudah lama kehilangan ingatannya, tingkat kultivasinya belum di alam makhluk tertinggi. Namun, keberadaan ini memiliki sejarah. Ada hal-hal aneh yang terkait dengan keberadaannya. Sebaiknya kamu tidak memprovokasinya. Menurut apa yang dikatakan Dewa Qin, Raja Iblis tua itu tidak memiliki ingatan masa lalunya, hanya memulai kembali kultivasinya dari akar, berubah menjadi tangkai bunga matahari iblis yang lengkap. Selain itu, orang dari sekte barat yang mengolah tubuh emas 6 Shang adalah seseorang yang juga harus kamu perhatikan. Ada rumor bahwa setelah memasuki beberapa reruntuhan, dia memperoleh sebagian dari warisan garis keturunan biksu kuno, dan itulah sebabnya sekte barat saat ini diciptakan. Faktanya,
Ada bukti kuat yang membuktikan bahwa dia mungkin adalah eksistensi yang berevolusi dari butiran abu kremasi yang hancur. Immortal Kin memperingatkannya karena niat baik. Si Hao tercengang. 3.000 provinsi benar-benar tidak sederhana. Apakah ini semua dianggap sebagai malapetaka umur panjang? Di bawah bumi dunia bawah, ada mayat yang sangat kuno. Mayat itu bukan milik era besar ini. Meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa mayat itu bisa hidup, ada sumber suara yang mengatakan bahwa mayat itu terbaring di peti mati yang sangat berharga dan sedang dipersembahkan sebagai korban. Dewa Qin kemudian berbicara tentang bumi dunia bawah, memberitahunya bahwa meskipun tempat-tempat ini mungkin tidak memiliki makhluk tertinggi, mereka sangat jahat. Begitu mereka benar-benar terprovokasi, akan sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Ksatria mayat hidup. Si Hao terguncang dalam hati. Ketika dia berada di perbatasan terpencil, dia sudah tahu bahwa ada ksatria mayat hidup yang datang ke 3.000 provinsi, saat ini tinggal di bumi dunia bawah. Anak kegelapan ilahi yang dia hadapi memiliki asal-usul yang cukup. Obrolan antara keduanya cukup menyenangkan kali ini. Tidak ada yang terlalu tidak menyenangkan terjadi, tidak ada bentrokan. Si Hao berpikir dalam hati. Dia menemukan bahwa setelah mempelajari semua informasi ini, dia paling tertarik pada Dewa Wang. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia merasakan ketakutan yang paling menahan terhadapnya. Itu karena orang ini terlalu misterius. Dia adalah seseorang yang berani menghadapi Meng Tianzeng secara langsung, tetapi dia sebenarnya memiliki rahasia seperti ini. Asal-usul macam apa yang dia miliki? Di dekat bayi seputih salju itu ada kulit tua yang terkelupas, serta kuku-kuku hitam yang rontok. Apakah itu semua miliknya? Si Hao merasa ini sangat menyeramkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Immortal Wang? Pada saat yang sama, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mereka semua mengatakan bahwa Immortal Wang hampir menjalani kehidupan kedua. Mungkinkah itu justru karena rawa darah itu? Saya cukup khawatir untuk Qin Hao. Apakah benar-benar tidak ada yang salah dengan tulang abadi di tubuhnya? Pada akhirnya, Si Hao menjadi sangat serius. Dengan cepat bertanya kepada Immortal Qin karena takut akan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya hanya ingin membantunya. Jika benar-benar ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu pasti akan terjadi pada saya, dan bukan yang lain. Immortal Qin mendesah. Dia juga dikenal sebagai penguasa surgawi yang tidak menua. Dari dulu hingga sekarang, penampilannya tidak pernah berubah, selalu tetap muda. Ini semua karena satu kali tidur berlangsung selama 100.000 tahun. Baginya, seolah-olah hanya sesaat berlalu, tidak merasakan apapun sama sekali. Ketika dia membuka matanya lagi, dunia telah berubah total. Kemudian, penampilan luarnya tidak berubah. Kamu adalah seseorang yang mengalaminya secara pribadi, jadi kelainan seperti apa sebenarnya yang ada di tubuhmu? Tidak bisakah kamu mendeteksi apapun sama sekali? Si Hao bertanya. Tidak bisa, semuanya sangat normal. Tidak ada hasil apapun dalam penyelidikanku selama ini, kata Immortal Qin. Namun, dia tahu bahwa banyak hal pasti terjadi di tubuhnya selama 100.000 tahun itu. Dalam keadaan normal, tahun-tahun itu seharusnya meninggalkan semacam jejak kehidupan di tubuhnya. Namun, dia tidak mendeteksi apapun setelah 100.000 tahun berlalu. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda usia, seolah-olah dia benar-benar hanya tidur. Saya pikir beberapa perubahan memang terjadi di tubuh saya, tetapi ini hanya intuisi saya sendiri, dan bukan sesuatu yang terbukti, kata Immortal Qin. Si Hao juga terdiam. Orang yang garang seperti ini yang namanya mengguncang 3.000 provinsi benar-benar memiliki sisi ini. Satu kali tidur benar-benar mengubah lintasan hidupnya. Tentu saja, jika berita ini menyebar, itu pasti akan membuat banyak orang iri. Dia bahkan tidak perlu berkultivasi, hanya tidur sebentar saja sudah cukup untuk menantang surga. Jika orang biasa mengetahui bagaimana Immortal Qin bangkit, mereka pasti akan tercengang. Alasan utama mengapa saya datang ke sini adalah untuk bertemu orang tua dan adik laki-laki saya, kata Si Hao. Sudah bertahun-tahun sejak dia terpisah dari orang tuanya, masih memiliki kekhawatiran. Meskipun dia tahu bahwa mereka jauh lebih aman daripada saat dia bertarung di Desolate Border, pada akhirnya, mereka telah terpisah selama bertahun-tahun, jadi dia sangat merindukan mereka. Adapun Qin Hao, belum lama ini mereka bertemu. Bagaimanapun, mereka berdua telah memasuki 9 surga sebelumnya. Qin Hao juga pergi ke perbatasan terpencil, tetapi dia dikirim kembali tidak lama kemudian.
Dia dikirim keluar dari Imperial Pass bersama dengan beberapa individu yang lebih muda sebagai benih untuk berjaga-jaga terhadap hal yang tidak terduga. Ini karena Qin Hao masih terlalu muda, dan dia memiliki potensi yang besar. Jika dia meninggal di perbatasan terpencil, itu akan sangat disayangkan. Jadi, dia dikirim keluar sebagai salah satu benih, dibawa kembali lebih awal. Mereka semua baik-baik saja, ayahmu juga ada di sini, kata Immortal Qin. Si Hao menghela napas lega, menjadi tenang. Namun, segera setelah itu, matanya memancarkan kecemerlangan, berkata, "Ya, aku punya satu orang lagi yang ingin kalian semua temukan." "Siapa?" "Seorang pria," kata si Hao. Dia masih mengingat kenangan masa mudanya. Ketika dia kehilangan tulang makhluk tertingginya, seorang gadis muda selalu berada di sisinya, merawatnya dengan sangat baik. Setelah memikirkannya dengan saksama, jika bukan karena gadis kecil yang cerdas dan pandai itu, dia mungkin sudah meninggal lebih dulu. Si Hao di masa lalu benar-benar menyedihkan. Semua energi darahnya mengering, bahkan pikirannya memburuk, ingatannya menurun, melupakan segalanya. Sementara itu, gadis kecil itu selalu menangis, mengulangi kepadanya bahwa dia adalah makhluk tertinggi yang lahir alami, bahwa dia harus mengingat siapa dirinya, bahwa dia tidak boleh melupakan bahwa dia juga adalah Hamen. Kemudian, si Hao dikirim ke desa batu, dan dia tidak pernah melihat gadis kecil itu lagi. Amen datang ke alam yang lebih tinggi bersama kakekku. Sebelumnya kau memaksa kakekku ke penjara, dan juga membuatnya tinggal di sini, mengganggunya. Ekspresi si Hao tidak ramah. Kau juga harus mengerti bahwa begitu sebuah keluarga tumbuh besar, akan ada semua jenis orang. Matahari bersinar terang di luar jendela, aroma bunga berhembus, tetapi mungkin ada serangga juga, kata Dewa Qin. Selain itu, dia lebih lanjut mengatakan kepadanya bahwa saat itu, setelah si Ziling meledak dengan amarah karena siksaan yang dialami kakek 15, dia berurusan dengan sekelompok orang. Bagaimana dengan Amen? Si Hao bertanya lagi, ekspresinya masih tidak baik. Dia sebelumnya mendengar kakeknya sendiri mengatakan bahwa bakat alami Amen terlalu hebat, diambil paksa sebagai murid oleh keluarga Qin. Saat itu, si Hao ingin bergegas keluar lebih dari sekali untuk menyelamatkan Amen. Baginya, dia adalah orang terpenting di masa kecilnya. Ketika dia kehilangan tulang makhluk tertingginya, semua orang meninggalkannya. Orang tua dan kakek neneknya tidak berada di sisinya, hanya gadis kecil yang baik hati itu yang selalu menjaganya, terisak-isak saat dia mengingatkannya tentang siapa dia, bahwa dia tidak bisa melupakannya. Dia baik-baik saja, bakat alaminya luar biasa, sangat cerdas, melarikan diri sejak lama. Sementara itu, setelah aku berurusan dengan beberapa orang, dia menjadi lebih aman. Kemudian, dia bahkan kembali, tinggal bersama ibumu untuk beberapa waktu. Pada akhirnya, kakekmu berkunjung ke sini, membawanya pergi, kata Dewa Qin. Si Hao akhirnya tenang. Setelah bertahun-tahun, dia selalu khawatir, takut Amen dilukai sampai mati oleh orang lain. Dia tahu bahwa pada akhirnya, nyawa orang tuanya tidak dalam bahaya di sini. Tetapi untuk gadis itu, sulit untuk mengatakannya. Ayah, ibu. Segera setelah itu, si Hao bertemu si Ziling dan Qin Yining, berteriak keras. Nak! Qin Yining adalah orang pertama yang tercengang. Kemudian, air mata mengalir, dengan cepat mengalir. Si Ziling juga berusaha menahan air matanya. Dia berjalan mendekat, memeluk erat putra sulungnya. Alasan mengapa dia kembali adalah karena dia mengetahui bahwa kedua putranya mungkin ada di sini. Dendam antara dia dan keluarga Qin telah lama terhapus, karena orang-orang yang terkait dengannya telah ditangani oleh Dewa Qin, menghilang dari dunia ini. Nak, itu benar-benar kamu. Kamu pergi selama bertahun-tahun. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Qin Yining menangis keras, memeluk si Hao di lengannya, air mata terus mengalir. Ini adalah emosi yang sebenarnya. Dia selalu merasa seperti telah mengecewakan si Hao. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, selalu berpisah. Terutama saat Qin Hao adalah orang pertama yang kembali, menceritakan tentang perbuatan dan prestasi kakak laki-lakinya di Desolate Border, membuatnya terkejut dan takut. Nak, kau bertempur di perbatasan terpencil, mengalami begitu banyak kepahitan, ini adalah pertarungan yang mempertaruhkan nyawamu sendiri. Qin Yining menangis, tidak mau melepaskannya, takut dia akan menghilang dalam sekejap mata. Si Ziling sentimental sekaligus senang, karena dia sudah tahu prestasi si Hao. Dia melawan para ahli muda di pihak lain, menyapu bersih musuh, ini hanyalah legenda. Di matanya,
putra sulungnya menempuh jalan yang tak terbayangkan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi legenda yang tak terkalahkan. Mereka menangis dan tertawa, terlalu banyak hal untuk diceritakan satu sama lain. Ini pasti akan menjadi malam reuni yang meriah. Qin Hao juga datang, berdiri di samping. Dia merasa sangat muram karena dia dikirim keluar dari Imperial Pass lebih awal, kehilangan pertempuran terakhir, tidak dapat menyaksikan pertempuran hebat yang mengguncang dunia itu. Dia telah mengetahui bahwa kakak laki-lakinya menentang surga dari Dewa Qin, membunuh klan kaisar satu demi satu, sampai-sampai dia melakukan hal-hal yang lebih mengejutkan. Meskipun dia selalu tidak yakin, ingin melampaui kakak laki-lakinya, sekarang, Qin Hao hanya bisa menghela nafas. Dia tahu bahwa kakak laki-laki ini tampaknya telah membantai prestasi perang paling gemilang di era besar ini, sehingga akan sangat sulit untuk dibandingkan dengannya sekarang. Paling tidak, seorang kultivator alam pelepasan diri semuda ini sama sekali tidak pernah terdengar. Dia adalah satu-satunya di era besar ini. Dalam 2 hari berikutnya, selalu Si Hao yang berbicara, karena orang tuanya menyuruhnya menceritakan semua yang terjadi, merasa senang dan khawatir padanya. Selama proses ini, Qin Yining terkadang senang dan gembira, mendesah kagum terhadap terobosan mengejutkan anaknya, dari waktu ke waktu meneteskan air mata kesedihan, karena jalan Si Hao terlalu sulit. Dengan kemuliaan, datanglah kesengsaraan yang sama banyaknya. Ayah, ibu, ketika kakek datang, kemana dia membawa Amen? Si Hao mengangkat masalah ini, karena dia sudah tinggal di sini selama 2 hari, sekarang harus keluar dan mencari mereka berdua. Dia tidak bisa benar-benar santai. Ketika dia menyebutkan masalah ini, wajah pasangan suami istri ini jelas menjadi kaku. Ada apa? Apa yang terjadi? Si Hao mengerutkan kening, jantungnya langsung naik ke tenggorokannya. Kamu tahu bahwa ayahmu sebelumnya pergi ke Pulau Vien, mendapatkan darah asli dari penguasa iblis. Baru-baru ini, ada beberapa hal aneh yang terjadi di tubuhnya, jadi Amen sebelumnya diam-diam melakukan perjalanan ke Pulau Vien, berharap untuk menemukan solusi. Pada akhirnya, mereka memprovokasi beberapa hal aneh, keduanya seharusnya berada di Pulau Vien lagi. Apa? Si Hao terkejut, tidak dapat menenangkan dirinya sendiri. Dia harus bergegas ke sana. Dia mengerti lebih jelas daripada siapapun betapa mengerikannya kedalaman Pulau Vien. Saat itu, bahkan ketika dia berada di sana, dia dikutuk, nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup. Yang paling penting adalah bahwa di kedalaman Pulau Vien, ada kuburan besar, tidak diketahui apakah itu milik penguasa iblis atau seorang abadi. Itu terlalu aneh. Si Ziling menghela nafas. Dia sebelumnya cemas dan sangat khawatir, bergegas ke sana. Akibatnya, dia dan Qin Yining hampir mati, kembali dalam keadaan terkutuk, akhirnya membutuhkan Qin abadi untuk secara pribadi mengambil tindakan untuk menyelamatkan hidup mereka. Aku akan pergi ke Pulau Vien, kata Si Hao. Aku juga akan menyelamatkan kakek, kata Qin Hao. Setelah dia kembali, dia tidak mengetahui hal ini. Sekarang, dia ingin pergi bersama dengan Si Hao. Si Hao menggelengkan kepalanya, tidak ingin menempatkannya dalam bahaya. Itu karena tempat itu terlalu aneh, memiliki beberapa hal yang tidak normal. Di era yang hebat ini, sebelum Meng Tianzeng, ada total 3 orang yang hampir mencapai keabadian. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa mereka semua mencapai keabadian, tetapi pada akhirnya menyimpan dendam. Mereka adalah Ye Qingyu, Mo Dao, dan penguasa iblis. Kali ini, Si Hao ingin sampai ke dasar tempat itu. Sekarang setelah dia menjadi lebih kuat, dia merasa bahwa dia bisa menuju ke sana dan benar-benar memahami apa yang terjadi. Qin Hao menjadi cemas, agak gelisah, bersikeras untuk pergi. Dia merasa seperti dia terlalu keras kepala dan sombong sebelumnya, menyakiti kakeknya, jadi dia sekarang ingin menebusnya. Namun, Si Hao masih menggelengkan kepalanya, menolak, tidak membiarkannya pergi. Hanya ada satu alasan, itu sangat sederhana. Ketika tempat itu terlalu berbahaya, mereka hanya mampu mengirim salah satu saudara. Kata-katanya jelas, harus ada satu di sisi orang tua mereka. Jika Qin Hao pergi, maka dia akan tetap tinggal. Qin Hao menundukkan kepalanya, setuju dengan sangat enggan. Si Ziling dan Qin Yining keduanya segera menjadi gugup, sangat khawatir, takut bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi pada Si Hao lagi. Terhadap putra sulung mereka selalu merasa malu. Sekarang setelah mereka melihatnya kembali dengan selamat, mereka selalu bersuka cita, selalu berdoa, tidak berharap sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Anakku, kami tahu bahwa tingkat kultivasimu sekarang sangat dalam, jauh melampaui jangkauan bahkan seorang jenius yang membelokkan surga.
Namun, tempat itu adalah tempat di mana penguasa iblis jatuh. Kau harus berhati-hati, jika Takin Yining sambil meneteskan air mata. Si Hao bertempur dalam pertempuran hebat di Desolate Border, mengalahkan klan Kaisar. Kepulangannya meninggalkannya dengan kegembiraan yang tak tertandingi. 2 hari ini, dia selalu sangat gembira. Namun sekarang, mereka akan berpisah lagi. Jika bukan karena mereka mencari kakek 15, orang yang mereka cintai, mereka pasti tidak akan meninggalkan Si Hao apapun yang terjadi. Jangan khawatir, aku yakin. Saat itu, aku sudah melakukan perjalanan ke sana, naik ke makam besar. Sekarang, tidak perlu takut lagi, kata Si Hao. Saat itu, dia sebelumnya telah memilih obat-obatan hebat dengan atribut petir. Obat-obatan ini memungkinkan kemampuan ilahi dao petirnya meningkat pesat. Immortal Kin mendesah di kejauhan. Terkadang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Bagi seorang anak muda untuk menjadi hero ini benar-benar agak tak terbayangkan. Itu adalah tempat di mana penguasa iblis jatuh. Siapa yang bisa mendekati makam itu? Tidak banyak orang yang bisa mencapai tempat itu. Bahkan dia, Immortal Kin, tidak berani mengambil risiko. Namun, bertahun-tahun yang lalu, anak muda ini masih remaja, tetapi dia sudah berani menuju ke sana, terlebih lagi berhasil. Fakta bahwa dia bisa bertarung dengan gemilang di Desolate Border, menyapu semua musuhnya, bukan sepenuhnya tanpa alasan. Sudah ada tanda-tanda yang meramalkan ini. Immortal King mendesah pada dirinya sendiri. Ayah, ibu, kalian semua tidak perlu khawatir. Tunggu aku kembali, kata Si Hao. Mereka sudah membuat pengaturan untuk kembali ke alam bawah bersama-sama, kembali ke desa batu. Sebelum pergi, Dewa Qin penguasa surgawi abadi muncul, mengirimkan sebuah baju zirah. Baju zirah itu berkilauan dengan cahaya keperakan, membawa aura dao yang hebat. Baju zirah itu sangat luar biasa. Si Hao hendak pergi mencari kakek 15 dan Amen. Si Ziling, Qin Yining, dan yang lainnya bergegas karena khawatir, berulang kali memperingatkannya agar berhati-hati. Banyak orang dari keluarga Qin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Dewa Qin akan menghadiahkan seperangkat baju zirah ini. Kakak, sebaiknya kau pakai saja. Baju zirah itu dapat meningkatkan kekuatanmu, melindungi tubuhmu. Aku yakin setelah kau memakainya, tidak akan banyak orang di dunia ini yang dapat menandingimu, kata Qin Hao. Ini adalah baju zirah yang dikenakannya, yang dikenal sebagai baju zirah pertempuran umur panjang, sesuatu yang dimiliki oleh Dewa Qin penguasa surgawi abadi. Si Hao telah mempelajari tentang baju zirah ini bertahun-tahun yang lalu, mengetahui bahwa baju zirah ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang hingga 1 alam kultivasi yang hebat. Sungguh sangat mengerikan. Mungkin bisa dikatakan bahwa baju zirah ini sangat menantang surga. Apakah ada baju zirah yang lebih mendominasi dari ini? Itu bisa secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang dengan alam kultivasi yang hebat. Ini sama saja dengan menyeberangi semacam parit surgawi. Ini terutama ketika digunakan pada seseorang seperti Si Hao, segera meningkatkan alam kultivasi yang hebat. Kekuatannya akan sangat hebat. Pakai saja, itu bisa melindungimu, kata Immortal Qin. Benda ini benar-benar dapat meningkatkan seluruh alam kultivasi? Si Hao cukup penasaran dengan baju besi putih perak ini. Dia menerimanya, memeriksanya dengan hati-hati, bahkan di dalamnya, mencoba membongkarnya. Wajah Immortal Qin dan Qin Hao segera menjadi gelap. Ini mungkin akan menghancurkan baju besi itu. Kamu tahu bahwa dunia ini tidak dapat ditentang, tidak ada yang dapat melampaui dao tertinggi dan aturan dunia. Baju besi ini tidak terkecuali. Immortal Qin menjelaskan. Baju besi itu memang menantang surga, tetapi itu hanya terbatas di bawah tingkat makhluk tertinggi. Itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi tidak mungkin itu bisa membantu seseorang menembus batasan dunia tanpa batas. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menjadi abadi. Bahkan jika seseorang adalah makhluk tertinggi, setelah mengenakan baju zirah ini, tidak mungkin belenggu Daovana dapat ditembus. Itu sampai pada tingkat di mana bahkan setelah kultivator alam pelepasan diri mengenakannya, akan tetap sulit bagi mereka untuk menembus alam makhluk tertinggi, hanya meningkatkan kekuatan mereka dengan jumlah yang terbatas. Tentu saja, bagi individu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, baju zirah ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan seluruh alam kultivasi yang hebat. Ternyata seperti ini. Si Hao mengangguk. Ada beberapa hukum yang tidak dapat dilawan, mustahil untuk ditembus. Jelas bahwa baju zirah biru umur panjang Amor dan Raja Langit kecil serupa, keduanya memiliki sejumlah batasan.
Harta karun yang dikumpulkan senior memang luar biasa. Si Hao mengenakan baju zirah itu, mengamati dirinya sendiri dengan saksama. Kekuatannya meningkat, membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya menjadi putih keperakan, cerah dan dingin, kilau metaliknya mengintimidasi. Si Hao terbungkus dalam baju zirah itu, penampilannya seperti dewa perang, sangat heroik. Dia melepaskan baju zirah itu, menyimpannya lagi. Itu semua karena tulang itu. Immortal Qin berkata sambil mendesah. Hanya dia dan Si Hao yang tahu apa yang telah terjadi, yang lain tidak tahu detailnya. Ketika dia melihat Si Hao ingin bertanya lebih banyak, dia menggelengkan kepalanya, mentransmisikan secara mental, kita akan bicara lebih banyak jika ada kesempatan. Si Hao mengangguk, lalu pergi. Itu karena dibandingkan dengan baju zirah ini, dia sebenarnya lebih tertarik pada Gunung Lima Fase. Itu kemungkinan besar adalah harta karun tertinggi Dao Abadi. Pasti ada rahasia di balik ini, cerita lama. Kapal perang hijau dan semua anak-anak diatur untuk tinggal bersama keluarga Qin. Bahkan singa emas pun ditinggalkan di sini, tidak dibawa bersamanya. Kali ini, ia hanya membangunkan Kaisar Kupu-Kupu. Ia memiliki dua makhluk di tubuhnya. Satu adalah Kaisar Kupu-Kupu, yang lainnya adalah batu penyerang ilahi. Keduanya pada dasarnya adalah putri tidur. Batu penyerang ilahi adalah satu hal, karena ia telah tidur selama bertahun-tahun tanpa pernah bangun sekalipun. Namun, Kaisar Kupu-Kupu terbangun di Imperial Pass. Namun ia masih suka tidur, biasanya tidak bergerak, lebih suka diam, menyusut menjadi bola emas muda. Saat itu, di Imperial Pass, Si Hao meninggalkannya di klan batu. Sebelum pergi, ia membawanya lagi bersamanya ke 3.000 provinsi. Ini dilakukan melalui persetujuan Kaisar Kupu-Kupu. Ia berasal dari alam bawah, jadi ia selalu ingin kembali dan melihat-lihat, mencari jejak masa lalu rasnya. Itu karena spesies Kaisar Kupu-Kupu terlalu misterius. Di 3.000 provinsi dan 9 surga di atas, bahkan tidak ada satupun klan yang menjadi milik mereka, telah lama menghilang. Sampai-sampai ada makhluk agung yang mengatakan bahwa bahkan selama zaman kuno abadi, tidak banyak kupu-kupu kaisar. Mereka mungkin berasal dari era yang lebih kuno. Pulau Vien terletak di perbatasan Provinsi Lima Elemen. Tempat ini sangat misterius, penuh bahaya. Ini adalah tempat di mana penguasa iblis jatuh, tempat yang membawa aura yang tidak menguntungkan. Si Hao bergegas mendekat, menatap keluar. Pulau Vien, meskipun memiliki kata pulau, pulau itu tidak terletak di air, melainkan melayang di langit. Di wilayah ini, kabut abu-abu menyebar kemana-mana, tempat ini sangat kabur. Sulit untuk melihat tembus pandang bahkan dengan mata surgawi. Anak muda, apakah kamu menuju ke pulau itu? Di kejauhan, seorang tukang perahu memanggilnya, mengemudikan perahu. Tempat ini sangat aneh, kabut menyelimutinya, tidak dapat dilalui dengan terbang. 800 li di luar Pulau Vien dikenal sebagai tanah terlarang, kekosongan itu sangat sulit untuk dilintasi. Saat itu, Si Hao dan sekelompok jenius bergegas ke sana. Pada akhirnya, beberapa orang tidak percaya pada hal-hal gaib, terbang dengan paksa, tetapi mereka semua akhirnya dimakan oleh binatang buas kuno yang aneh atau jatuh dari langit, daging dan tulang hancur. Tidak perlu. Si Hao menggelengkan kepalanya. Kemudian, sosoknya berkedip, langsung memasuki kabut abu-abu besar. Apa-apaan ini dia bisa terbang di dalam? Tukang perahu itu duduk di perahu kecil, sangat terkejut. Dia terlihat agak familiar, kurasa aku pernah melihatnya waktu itu. Benar, dia. Huang, kata si tukang perahu dengan kaget. Itu karena tahun itu, Huang membuat keributan besar, reputasinya terlalu hebat. Mereka semua melihat potretnya. Seberkas cahaya terang terbang di atas, menebas bagian tengah roh primordialnya. Dia sempat teralihkan perhatiannya. Ketika dia bangun lagi, dia lupa apa yang dilihatnya. Si Hao sangat berhati-hati, tidak mau memancing masalah, karena kakeknya ada di sini. Jika ada musuh di sini dan pertempuran besar meletus, itu akan menempatkannya dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Meskipun Si Hao sekarang sangat kuat, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pulau Vien memang aneh, domain kuat di sini yang mengunci ruang, memengaruhi penerbangan. Tentu saja, tidak mungkin dia akan terikat sekarang. Dia menerobos seperti pisau panas menembus mentega, mengadu petir, menyerbu langsung, melintasi ratusan li dan naik ke Pulau Vien. Cahaya petir meletus. Seekor ikan perak pegunungan melotot dengan mata merahnya, menyelam turun dari kehampaan, membuka mulutnya untuk menelan Si Hao.
Itu bukan ikan di dalam air, melainkan binatang purba yang bergerak di kehampaan, haus darah dan kejam. Jika dulu, saat menghadapi binatang raksasa seperti ini, Si Hao pasti akan lari. Tetapi sekarang, dia hanya menunjuk dengan jarinya, dan kemudian binatang purba ini hancur berantakan, meledak di kehampaan. Si Hao naik ke pulau itu, langsung bergegas menuju kedalaman terdalam. Harus dikatakan bahwa pulau ini terlalu besar, bahkan lebih seperti benua tanpa akhir. Sepanjang jalan, ada banyak makhluk ganas yang kehilangan kesadaran diri, mata mereka merah padam, menyerang para penyusup dengan ganas. Pulau itu gelap, diselimuti kabut selama setahun. Ketika menghadapi rintangan, tidak peduli seberapa besar binatang purba atau burung ganas itu, Si Hao hanya perlu menunjukkannya, dan tidak akan ada makhluk yang tidak akan jatuh, tidak ada yang mampu menghentikannya. Pada akhirnya, dia mencapai tujuannya, tiba di kedalaman pulau. Di tempat ini, ada kilat tak berujung yang menyambar dan saling terkait. Pemandangannya mengerikan, kilat naik ke kubah langit yang gelap. Ada beberapa yang mengatakan bahwa ketika penguasa iblis mencapai keabadian, diledakkan oleh kilat dao abadi. Pada akhirnya, ada beberapa kilat yang selamanya tertinggal di sini, itulah sebabnya ada listrik yang berkedip-kedip. Tentu saja, ini bukan hal yang paling aneh. Hal yang paling mengejutkan adalah sungai yang mengalir di langit, putih keperakan dan cemerlang. Cahaya petir melingkar, sangat cemerlang dan berkilauan. Sementara itu, sungai membawa bintik-bintik cahaya keemasan. Sungai itu mengalir di kehampaan, bukan di sepanjang pulau. Ekspresi Si Hao menjadi serius, dia mendekati tujuannya. Ada desas-desus bahwa sungai ini terbentuk dari sisa kekuatan petir dao abadi, yang lain mengatakan bahwa ini adalah darah penguasa iblis yang mengalir melalui kehampaan. Dia masih cukup jauh, daerah itu mustahil untuk dilihat. Cahaya petir terjalin di sekitarnya, fluktuasi aneh yang intens, mengganggu indera dan persepsi ilahi seseorang. Air sungai berkilauan, sangat menyilaukan, mengalir dari kehampaan, memasuki jarak yang tak berujung. Saat itu, Si Hao telah berjalan berhari-hari untuk mencapai tujuannya, karena jalan ini terlalu sulit, penuh bahaya. Di tempat ini, tidak hanya ada kekuatan petir, ada juga kekuatan kutukan yang mengerikan yang menggerogoti daging dan jiwanya. Sangat menakutkan, mustahil untuk dijaga secara efektif. Ada bahaya kematian di setiap sudut. Si Hao bergegas di udara, memasuki langit. Dia menerobos cahaya petir, berjalan di samping sungai, dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Itu karena ada hal-hal lain di sungai ini. Kadang-kadang, mayat-mayat kuno akan mengalir di sepanjang sungai, sangat misterius dan menakutkan. Jelas bahwa yang mengapung di sungai ini semuanya adalah mayat-mayat dewa, tidak ada yang biasa. Mereka semua adalah ahli luar biasa di masa lalu, individu dari tahun-tahun kuno hingga sekarang. Ada beberapa mayat yang bahkan lebih kuno, seolah-olah mereka berasal dari beberapa kuburan sebelum dimulainya era besar. Si Hao tetap sangat berhati-hati, karena sungai ini memiliki kekuatan kutukan. Itu sangat mengerikan. Saat itu, daunnya hampir terputus, mencapai tujuan akhir setelah kesulitan besar. Sekarang, meskipun tingkat kultivasinya entah berapa kali lebih besar dari sebelumnya, itu masih tidak berguna di sini. Itu karena kekuatan kutukan akan menjadi semakin kuat saat alam kultivasi seseorang menjadi lebih dalam. Kekuatan kutukan di sini meningkat secara proporsional dengan kultivasi seseorang, berurusan dengan semua makhluk. Itulah sebabnya meskipun ada individu yang kuat di 3000 provinsi, tidak ada yang mau menjelajahi tempat ini. Itu karena ada beberapa master sekte tua yang terkenal yang meninggal di sini. Di air sungai ada seorang individu kuno yang mengenakan jubah dao emas, hidup dan tampak hidup, berambut putih dengan janggut putih. Orang ini mungkin saja merupakan sosok yang kuat di masa lalu. Dia juga bisa melihat Tao Tie dan Tao Wu, jenis binatang buas kuno yang ganas. Tubuh mereka besar, energi darah seperti lautan. Bahkan sekarang, mereka tampaknya masih memiliki fluktuasi kekuatan hidup. Kenyataannya, mereka telah lama mati. Sungai ini aneh, menggerogoti semua yang menyusup, tetapi kadang-kadang masih akan mengungkapkan kekuatan para ahli masa lalu. Setelah Si Hao tiba di sini, dia memperlambat kecepatannya, menghadapi ini dengan serius. Sudah waktunya untuk bangun. Si Hao membangunkan Kaisar Kupu-Kupu. Saat itu, kupu-kupu Kaisar Emas ini telah menemaninya melalui jalan ini, bertahan hidup dengan gigih. Ada juga batu itu saat itu, batu penyerang ilahi. Kupu-kupu Kaisar bergumam seperti anak kecil, sangat suka tidur, dengan enggan bergumam agar Si Hao melindunginya, untuk sementara tidak membangunkannya dari mimpinya. Si Hao agak tercengang. Dia membawa dua orang kecil,
yang satu lebih unik dari yang lain. Dia terus menyusuri sungai. Segera setelah itu, dia menemukan hamparan reruntuhan yang awalnya adalah sebuah kota. Itu juga di langit, sementara sekarang, hanya dinding yang rusak yang tersisa, puing-puing di mana-mana, tetapi masih tergantung di atas. Selain itu, ada sebuah monumen. Monumen ini sangat besar dan mencolok, terlihat bahkan dari jauh, membuat orang dengan mudah mengabaikan kota kuno yang terbengkalai. Si Hao merasakan bahwa monumen ini sangat istimewa, mampu menguji potensi seorang kultivator. Dia sebelumnya telah meninggalkan namanya di sini tinggi di atas, nama Huang di bagian paling atas. Dia tidak berhenti di sini, dengan cepat pergi, mengikuti sungai. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Itu sangat menakutkan, sulit bagi orang normal untuk menahannya. Si Hao tetap tenang. Sekarang, kemampuan ilahi dao petirnya telah mencapai penguasaan, bahkan kolam petir direbut dari kehampaan, jadi dia secara alami tidak takut pada listrik. Dia seperti dewa, berjalan di tengah tirai petir yang menyala-nyala. Seolah-olah lapisan baju besi diterapkan di sekujur tubuhnya, ilahi dan transenden, seolah-olah seorang abadi yang kesepian sedang menjelajahi dunia manusia. Si Hao mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa saat kultivasinya meningkat, kekuatan kutukan yang diterimanya juga meningkat, menjadi semakin menakutkan. Dibandingkan dengan masa lalu, tingkat bahayanya tidak sedikit pun berkurang. Ini benar-benar aneh. Dia menghela nafas. Dia berpikir sebentar, tetapi pada akhirnya menyimpan batu penyerang ilahi dan kupu-kupu kaisar ke dalam artefak magis spasial, dan kemudian menyimpannya di dalam tubuhnya sendiri. Kedua gadis cantik yang sedang tidur ini telah mengalami ini sebelumnya, tidak perlu lagi secara khusus menempa mereka. Untuk amannya, yang terbaik adalah jika mereka tidak mengalami masalah apapun. Tubuhnya bersinar, melawan dengan seluruh kekuatannya, menggunakan keterampilan dao miliknya untuk melawannya, menggunakan kekuatan magisnya untuk menahan kekuatan kutukan. Segera setelah itu, pola yang tampak sangat jahat muncul di permukaan tubuh Si Hao. Ini adalah jejak kutukan yang muncul di tubuhnya, membuatnya merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan. Akhirnya, setiap langkah yang diambilnya sangat melelahkan. Kekosongan itu hancur di bawah kakinya. Di bawah langkahnya, telapak kakinya melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan untuk menahan kutukan, yang pada akhirnya menghancurkan surga. Sungai ini mengalir di sepanjang kekosongan. Saat itu, dia berjalan selama berhari-hari, menghabiskan banyak waktu. Dia memperoleh pencerahan saat maju, diam-diam mengalami dao agung di sini. Ada seseorang yang mencapai keabadian di sini, tetapi akhirnya meninggal. Tidak diketahui apakah itu karena dia diretas oleh petir dao abadi, atau jika ada sesuatu yang mengganggu, yang menyebabkan penguasa iblis memendam dendam. Bahkan sekarang, itu masih menjadi misteri. Di masa lalu, ada semua jenis rumor, sekarang sudah semua legenda. Ada semua jenis interpretasi, sulit untuk menguraikan apa yang benar dan apa yang salah. Sehari kemudian, ketika Si Hao diam-diam memahami hukum dao tempat ini, sebuah honglong terdengar. Itu karena tubuhnya ditutupi oleh pola yang mencolok. Itu terlalu aneh. Orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan kutukan yang dia tanggung, seberapa serius itu. Itu sangat mencengangkan. Jika itu makhluk lain, mereka pasti sudah lama mati, tetapi Si Hao masih bisa bertahan, tidak mengalami korosi yang mengancam jiwa. Tiba-tiba, seekor makhluk melompat keluar dari sungai yang cemerlang. Ada mayat-mayat tua yang berusia puluhan juta tahun, kuku-kuku mereka hitam pekat, sangat panjang seperti kait besi, sangat tajam. Makhluk itu bergegas keluar dari sungai, benar-benar melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Ini benar-benar aneh. Sejak kapan mayat-mayat di sungai bisa menyerang? Si Hao merasa makhluk-makhluk ini sudah lama mati, jadi mereka seharusnya tidak memiliki reaksi seperti ini. Tinjunya menghantam, kuat dan mendominasi, membawa gelombang kekuatan yang dominan. Itu menghantam cakar mayat tua itu, menghancurkannya berkeping-keping, tulang-tulang yang rusak jatuh di sungai. Itu hanya langsung seperti ini. Sekarang, Si Hao berada di alam pelepasan diri, mampu memaksa jalannya melalui semua musuh di dunia ini, tanpa perlu takut apapun. Dia bisa dengan mudah dan langsung menghancurkan segalanya. Namun, segera setelah itu, dia menemukan sebuah masalah. Setelah mayat tua ini hancur, kekuatan kutukan di dekatnya meletus. Benar-benar merepotkan. Si Hao mengerutkan kening. Ada berbagai macam bahaya di dekat sungai ini. Pada akhirnya, Si Hao menyangga penghalang. Ini adalah kecemerlangan laut reinkarnasinya, yang bersinar. Gerbang di tubuhnya terbuka,
melepaskan potensi kuat yang menjadi miliknya. Pada saat ini, kekuatan kutukan terhenti. Dia memiliki kekuatan kekebalan terhadap semua metode. Ini terkait dengan dirinya yang terus-menerus membuka perbendaharaan tubuhnya. Konstitusi, potensi, dan hal-hal lainnya semuanya melampaui masa lalu. Bahkan jika kekuatan kutukan itu sebanding dengan kultivasinya, dia bisa melewatinya, hadapi itu secara langsung. Permukaan tubuh Si Hao bersinar, menjadi sangat cemerlang, seolah-olah seorang dewa perang yang dikelilingi oleh 108 cincin dewa muncul, sangat transenden dan kuat. Dia maju terus. Suara seperti kilat meletus, namun ini bukan kilat, melainkan kekuatan kutukan yang meletus, meledak di samping tubuh Si Hao, benar-benar memekakkan telinga. Namun, kali ini, itu tidak melukainya. Meskipun tubuhnya bergetar, dia menenangkan dirinya, terus maju dengan langkah besar. Bertahun-tahun penempaan membuat tubuh dan jiwanya mengalami lompatan kualitatif. Tidak hanya keterampilan Dao dan kekuatan magisnya yang maju, potensi dalam dirinya juga demikian. Kali ini, tidak ada bayangan kematian yang membayanginya, lebih santai daripada terakhir kali. Di Desolate Border, meskipun kekuatan kutukan ini sebanding dengan kekuatan seseorang, Si Hao tetap tidak merasa takut, terus melangkah selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, dia tiba. Dia melihat sebuah makam besar di kejauhan. Makam itu sangat tinggi, sangat besar, tampak seperti puncak gunung. Tanah kuning tampak kuno, tetapi tempat itu tidak tenang. Ada pancaran listrik, kekuatan kutukan, serta aura Dao besar yang menakutkan. Makam ini terlalu besar, ditumpuk dari tanah kuning. Sungai besar yang cemerlang itu melonjak dari kehampaan. Setelah tiba di sini, ia memasuki makam besar dan menghilang. Ini sangat aneh. Makam besar itu tampak seperti dunianya sendiri, mampu menampung semua hal antara langit dan bumi. Sungai besar itu melonjak, membawa kekuatan kutukan, benar-benar mampu memasuki makam. Selain itu, di makam tanah kuning seperti gunung, ada beberapa tanaman, semuanya adalah obat-obatan hebat yang langka. Mereka membawa atribut petir, berkedip-kedip dengan pancaran listrik, melepaskan suara pipak. Kakek! Tiba-tiba, Si Hao berteriak. Itu karena dia langsung mengenali sesepuh di depan makam besar itu, tepat di sana, duduk dengan tenang. Itu adalah kakek 15, dia benar-benar ada di sini. Terhadap kakeknya sendiri yang bisa mencapai tempat ini, Si Hao tidak merasa sedikit pun terkejut. Itu karena saat itu, ketika Si Zhongtian dikejar, dia melarikan diri di sebelah sungai besar, menahan kekuatan kutukan, namun masih hidup. Sementara itu, Si Zhongtian memiliki darah asli penguasa iblis, jadi semakin sedikit yang perlu dikhawatirkan. Setelah bertahun-tahun berlalu, perubahan Si Zhongtian sangat besar. Ia menjadi lebih muda, rambutnya hitam, sangat tebal. Selain itu, lengannya yang patah telah lama sembuh, seperti baru. Si Zhongtian saat ini penuh dengan energi darah yang berkembang pesat, tampak sangat muda, tampaknya bahkan lebih muda dari si Ziling, seolah-olah ia baru berusia 30-an tahun. Ada beberapa hal yang terjadi di atas tubuhnya. Ada tetesan darah merah tua yang naik dari sungai dan dari makam besar tanah kuning, berubah menjadi kabut berdarah dan mengelilingi kakek 15. Apakah itu? Amin. Segera setelah itu, ia melihat seorang wanita muda, benar-benar duduk di makam tanah kuning, ditemani oleh peti mati giok. Amin, ini adalah nama yang sangat familiar, namun juga sangat jauh. Dia sebelumnya menemaninya ketika dia masih muda, merawatnya dengan sangat baik, membantu dia yang sedang sekarat untuk bertahan hidup. Mata Si Hao sedikit merah. Saat itu, seluruh dunia meninggalkannya, tulang makhluk tertingginya tercabut, tubuhnya lumpuh, tidak ada yang percaya dia akan selamat. Saat itu, hanya ada seorang gadis kecil yang tidak pernah meninggalkannya. Dia diganggu oleh semua orang dari halaman lain, namun dia masih melindunginya, merawatnya. Si Hao menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Dia mengamati tempat ini dengan tenang dan berkepala dingin. Itu karena tempat ini sangat menyeramkan. Mata kakek 15 tertutup, tidak bergerak sama sekali, tidak pernah bangun. Sementara itu, Amin duduk di makam besar tanah kuning pegunungan, di sebelahnya ada peti mati giok, juga tampak sangat aneh. Kedua mata mereka tertutup, jelas dalam keadaan yang tidak biasa. Sebuah sungai panjang mengalir melalui kehampaan, cahaya perak menyilaukan. Sementara itu, di sungai, ada bintik-bintik cahaya keemasan samar. Apakah itu petir yang terkumpul, atau apakah itu disebabkan oleh darah penguasa iblis? Sekarang, seluruh sungai mengalir ke kuburan besar,
Sementara ujung sungai menghilang. Bumi kuning besar dipenuhi dengan surga yang mencapai cahaya ilahi. Tempat ini sangat mempesona. Itu karena petir berbentuk berbeda mengelilingi tempat ini, bahkan banyak bintang di sini. Semua hal ini tercipta dari petir. Bahkan ada energi dao abadi di sini. Lengkungan dao abadi sejati yang muncul, tersebar di seluruh tempat ini. Apakah ini residu dari kesengsaraan masa lalu? Si Hao sangat berhati-hati, tidak lagi mengganggu keduanya. Itu karena dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh terjadi dengan tempat ini. Ao! Tiba-tiba, raungan misterius terdengar, dalam dan menakutkan, seolah-olah menembus ke dalam jiwa seseorang, seolah-olah roh jahat yang tak tertandingi sedang melolong. Tubuh si Hao gemetar. Makhluk macam apa ini? Di mana itu? Dia sebenarnya tidak menemukannya sebelumnya. Setelah mencari-cari dengan hati-hati, dia tetap tidak mendapatkan hasil apapun. Dia menatap makam kuning itu. Mungkinkah itu ada di dalam makam? Hanya saja, tidak ada fluktuasi yang keluar dari sana. Terlebih lagi, mata surgawinya tidak efektif di sini, tidak dapat melihat melalui makam kuning itu. Ekspresi si Hao menjadi serius. Ada dua orang yang sangat penting baginya di sini, jadi dia harus sangat berhati-hati. Dia memeriksa setiap inci tempat ini dengan saksama. Ada beberapa tanaman yang tersisa di tanah kuning itu, semuanya adalah obat-obatan yang hebat, puluhan hingga lebih dari 100 di antaranya. Mereka membawa simbol-simbol yang mempesona, berkilauan dengan kehidupan. Sampai-sampai ada aroma yang tercium melalui kilat yang kuat. Amen tampak duduk di sana, tetapi pada kenyataannya, kakinya terkubur di dalam makam. Suara gemuruh itu menghilang. Itu adalah teriakan yang tidak jelas dan misterius, seolah-olah itu memperingatkannya, tetapi juga seolah-olah itu mengintimidasi semua makhluk di dunia ini. Mata si Hao memancarkan cahaya ilahi. Dia dengan hati-hati mengamati tempat ini berulang-ulang, memperhatikan Amen. Itu karena ada perubahan yang terjadi padanya. Rambut hitamnya yang indah cerah, dahinya putih berkilau, memantulkan cahaya yang dalam. Matanya yang indah tertutup, hidungnya yang halus lurus. Wajahnya sangat indah dan cantik, tetapi ada gumpalan pola jahat yang secara bertahap meluas di wajahnya, seolah-olah tanda-tanda iblis menempel di wajahnya. Apa yang terjadi? Ini bukan pola, tetapi semacam simbol dao agung sejati, seperti pola iblis, tetapi juga seperti simbol dao abadi. Ada aura ilahi, serta keanehan yang berkedip-kedip di wajahnya. Pikiran si Hao berdebar-debar saat menatap Amen. Lehernya yang seputih salju dan seperti angsa itu juga memiliki pola merah gelap yang memanjang ke bawah. Selain itu, tangan halus Amen yang seputih salju diletakkan di atas peti mati giok. Samar-samar terlihat cahaya dalam yang berkelap-kelip. Setengah dari peti mati giok itu berada di dalam tanah, setengahnya terbuka. Peti itu berkilau dan cemerlang, tetapi juga misterius. Apakah perubahan yang terjadi pada tubuhnya terkait dengan itu? Atau apakah itu berarti ada hal-hal di dalam kuburan yang memicu munculnya pola merah gelap di tubuh Amen, membuatnya tampak sangat berbeda? Si Hao tidak berani bertindak gegabah, karena kakeknya dan Amen sama-sama mengalami perubahan aneh pada tubuh mereka, dalam keadaan keseimbangan tertentu. Kakek 15 tidak bergerak sama sekali. Dia duduk di depan makam, rambut hitam berserakan di mana-mana. Di sekelilingnya, tetes demi tetes darah berkumpul dari sungai, dari kuburan, dan dari langit, memasuki tubuhnya. Perubahan ini terlalu mengerikan, benar-benar membuat orang menggigil dalam hati. Si Hao sepenuhnya menyadari bahwa ini adalah tempat kematian Raja Iblis. Ini adalah seseorang yang hampir mencapai keabadian, makam seseorang yang mungkin telah melangkah ke ranah dao abadi. Darah siapa ini? Semuanya menunjuk ke arah Raja Iblis. Ketika dia memikirkan ini, dia merasa sulit untuk tenang. Si Zhongtian adalah kakeknya, sementara Amen adalah seseorang yang dekat dengannya yang harus dia lindungi. Saat ini, mereka berdua mengalami transformasi aneh, menghasilkan bayangan di benaknya. Pada akhirnya, si Hao mengambil langkah maju. Dia harus mengambil risiko di sini, melihat apa sebenarnya yang memengaruhi keduanya. Kakek! Si Hao memanggil dengan pelan, tidak berani mengganggunya terlalu keras. Namun, tidak ada aktivitas di sana, tidak sedikit pun aktivitas. Pada saat yang sama, ketika dia mendekat, kekuatan yang mengerikan menyerangnya. Ini adalah kekuatan kutukan, menggerogoti dagingnya dan juga mencabik-cabik roh primordialnya. Tempat ini menyerang para kultivator dari semua tingkat kultivasi yang kuat saja tidak cukup. Selama seseorang menginjakan kaki di sini, semua orang akan menghadapi ancaman kematian.
Itu sampai pada titik di mana di tempat ini, mereka yang lebih kuat mungkin mati lebih cepat. Di masa lalu, beberapa tokoh besar dari 3.000 provinsi tidak yakin, datang ke sini untuk memeriksa tempat ini. Pada akhirnya, mereka semua jatuh di tengah jalan, tidak dapat mencapai makam sama sekali. Si Hao memiliki simbol-simbol aneh yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Mereka sangat menyilaukan, hasil dari kekuatan kutukan yang mencapai ekstrim. Namun, dia masih belum mati, berdiri di sana dengan stabil. Seluruh tubuhnya bersinar, melepaskan 108 cincin ilahi, cemerlang dan menakutkan. Jika dilihat dari kejauhan, dia akan tampak seperti kaisar surgawi dari saat surga diciptakan, yang mengawasi semua hal, memadamkan kekhawatiran dan kesedihan rakyat jelata, alam semesta di telapak tangannya. Banyak aliran bintang menguap di pupilnya, kosmos runtuh dan kemudian diciptakan kembali. Ini adalah jenis transformasi yang sangat aneh. Itu sampai pada titik di mana Si Hao menemukan bahwa dia sendiri telah memasuki jenis keadaan sublimasi yang kuat dan mempesona, seolah-olah dia benar-benar telah tiba di zaman penciptaan, yang mengawasi semua hal. Kakinya menghentak ke bawah, menghancurkan kehampaan. Dia menenangkan dirinya, kesadarannya menarik diri dari perluasan tanpa batas. Itu karena pada saat itu, bahkan roh primordialnya tampak seperti akan terbakar, seolah-olah akan beresonansi dengan Dao, menyatu dengan surga dan bumi. Aura yang sangat misterius, itu hampir membuatku beresonansi dengan Dao, berubah menjadi Dao di sini. Si Hao terkejut. Yang disebut transformasi menjadi Dao, jika dijelaskan dengan baik, adalah menyatu dengan dunia agung. Tetapi jika berbicara lebih tegas, itu berarti lenyap, akan kembali ke surga dan bumi, menjadi bagian dari hukum Dao alami. Ini benar-benar mengerikan, tempat ini tampak semakin aneh. Tidak ada seorang pun yang melawannya, tetapi dia sudah menuju kehancuran diri. Selain itu adalah sesuatu yang hampir sangat dia sukai, merasa seperti sedang menyublim, menjadi lebih kuat, akan melangkah ke Dao Agung yang paling mendalam. Apakah ini kekuatan kutukan yang menghasilkan perubahan ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menatap kakeknya sendiri dan amen. Bagaimana mereka berdua bisa sampai di tempat ini? Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan kutukan yang tidak menguntungkan? Ini khususnya terjadi pada Amen, yang benar-benar duduk di atas makam. Orang harus memahami bahwa kekuatan kutukan makam besar adalah yang paling kuat. Saat itu, Si Hao merangkak di atasnya untuk mengambil obat-obatan, tetapi dia benar-benar nyaris tidak berhasil bertahan hidup, prosesnya sangat sulit. Kakek memiliki darah penguasa iblis padanya, mampu mencapai tempat ini, itu tidak aneh baginya. Si Hao merasa ini masuk akal. Adapun Amen, beberapa hal pasti terjadi padanya, atau bagaimana dia bisa duduk di makam abadi, wajahnya penuh dengan pola misterius yang menyeramkan. Ada juga peti mati giok itu. Itu tampak kuno, polanya rumit, seolah-olah ingin memberitahu orang-orang di dunia selanjutnya tentang sesuatu. Itu pasti memiliki beberapa masa lalu yang mengerikan. Itu tidak seperti peti mati dari era yang hebat ini. Pola-pola itu, kata-kata itu, aku tidak mengenalinya. Si Hao mengerutkan kening. Dia merasa peti mati itu milik sesuatu yang sangat kuno, bahkan lebih kuno dari usia keberadaan penguasa iblis. Tiba-tiba, saat Si Hao mendekat, gelombang kekuatan besar dilepaskan. Ada semacam makhluk yang muncul, berjalan keluar dari kuburan besar, menatapnya dengan dingin. Si Hao terguncang. Kuburan besar ini benar-benar tidak biasa, mampu memotong semua aura. Meskipun dia selalu waspada, selalu merasakan sekelilingnya, dia tidak dapat mendeteksinya sebelumnya. Kau sebaiknya pergi saja. Suara makhluk itu serak, lemah, dan putus asa. Sepertinya tidak cocok dengan kekejaman tadi. Ini adalah seorang tetua yang memegang tongkat jalan. Pakaian di tubuhnya sudah busuk, hanya surga yang tahu sudah berapa lama dia dikubur. Kulitnya mengeluarkan bau busuk. Wajahnya kuning pucat, dengan kulit yang mengerikan. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah tanda-tanda orang mati. Matanya keruh, seluruh tubuhnya seperti kulit dan tulang. Ini benar-benar tampak seperti mayat. Itu karena bahkan kulit dan dagingnya hancur berantakan, busuk tanpa kilau, kurang vitalitas. Itu benar-benar menakutkan, membuat orang tidak ingin menghadapinya. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Si Hao bertanya. Tetua itu tersenyum, memperlihatkan seteguk gigi putih. Mereka tidak cocok dengan tubuhnya yang membusuk, sangat putih. Pakaiannya semua busuk. Saat ini, dia menatap Si Hao dengan cara yang sangat terkonsentrasi,
Sedikit ekspresi muncul di matanya yang keruh. Dia berbicara seperti hantu atau roh jahat. Bakat yang sangat hebat, namun, ada yang salah denganmu. Dia berbicara seperti ini. Angin dingin bertiup, membuat jiwa seseorang menjadi dingin. Penguasa iblis, tanya si Hao. Ia merasa ada kemungkinan yang tinggi. Di hadapanku, siapa yang berani mengaku sebagai penguasa? Kata sesepuh itu. Meskipun ia seperti roh jahat, masih ada semacam sifat mendominasi, sangat ganas. Lalu, siapa kau? Wajah si Hao menjadi tanpa ekspresi, menghadapi sesepuh ini dengan serius. Setelah zaman runtuhnya kaisar, tubuhku yang membusuk mengembara di samping dunia bawah, menyaksikan era-era besar berlalu satu demi satu, melihat dunia besar berubah. Mengenai siapa aku sudah lupa.